Halo sobat pecinta cerita horor, apa kabar semuanya? Semoga sobatku semuanya selalu dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran dalam segala aktivitas. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat datang di channel Cerita Nenyong, sebuah channel yang menceritakan kisah horor yang benar-benar dialami oleh narator sendiri dan orang-orang terdekatnya. Sebelum kita lanjut ke cerita horor kali ini, alangkah baiknya sobatku semuanya subscribe, like, dan komen untuk membantu memajukan channel ini sehingga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa pukul loncengnya ya. Kuyang adalah hantu yang melegenda di Pulau Kalimantan yang biasanya berwujud wanita. Ia bisa melepas kepala dari bagian tubuhnya dan terbang bersama organ tubuhnya seperti jantung, hati, ginjal, dan usus. Kuyang merupakan manusia biasa yang pada siang hari membaur dengan lingkungan sekitar, tetapi ia akan bergentayangan ketika malam hari. Diyakini bahwa kuyang adalah sejenis hantu penghisap darah bekas seorang ibu yang melahirkan. Bahkan, ia juga menyukai darah bayi yang baru dilahirkan. Alkisah seorang laki-laki parubaya, sebut saja namanya si Arman. Dia adalah seorang laki-laki yang rupawan dan berbadan kekar. Profesinya adalah pedagang sembako keliling dengan menggunakan perahu besar di pedalaman Kalimantan. Biasanya dia memasok warung-warung yang berada di perkampungan, dan Arman dibantu oleh dua karyawannya yang bernama Salman dan Ardi. Pada suatu hari, ketika mereka melewati sebuah sungai, Arman tiba-tiba merasakan bahwa perahunya bermasalah, dan dia memutuskan untuk berhenti sejenak di suatu lembah untuk mengecek perahunya. Siang hari yang begitu terik membuat suasana semakin panas. Hatinya tidak begitu tenang karena jalur tersebut terkenal dengan jalur maut yang dirumorkan banyak manusia yang hilang jika melintasi jalur tersebut. Tetapi itu dilakukan Arman untuk mempersingkat waktu karena ada pertemuan penting dengan supplier sembako di pasar. Kebetulan waktu itu dia terlambat waktu pemberangkatannya. Dengan cepat Arman, Salman, dan Ardi memperbaiki perahunya. Setelah selesai, mereka mendengar sebuah keramaian yang tidak jauh dari lembah itu. Seperti di dalam hutan, ada sebuah kegiatan. Mereka mendengar suara peluit dan sorakan-sorakan orang. Karena penasaran, mereka mencari sumber suara dan ternyata di sudut lembah tersebut terdapat jalan setapak dengan lebar 1 meter yang rapi dan terurus. Mereka menyusuri jalan itu dan setelah kurang lebih 300 meter berjalan, mereka menemukan dan melihat ada sebuah perkampungan yang begitu indah dan ramai karena sedang ada pertandingan bola voli. Akhirnya, mereka memutuskan untuk makan siang di kampung itu sambil melihat pertandingan voli itu. Mereka menyadari bahwa di wilayah tersebut lebih banyak penduduk perempuannya daripada laki-laki. Dan mereka pun menyadari bahwa perempuan-perempuan di kampung tersebut begitu menawan, cantik, dan bertubuh bagus. Tak lama kemudian, para perempuan pemain voli itu istirahat di warung tempat Arman makan. Tak mau menghilangkan kesempatan, si Arman dan karyawannya mempromosikan diri bahwa dia adalah pedagang sembako dan dia bisa menyuplai sembako di kampung tersebut. Dan akhirnya Arman dan karyawannya berkenalan dengan para perempuan itu dan pemilik warung yang gak kalah cantiknya.
Saking keasikan ngobrol, mereka lupa waktu dan lupa agenda. Waktu sudah hampir maghrib. Suasana nampak sepi dan pemilik warung pun mulai siap-siap menutup warungnya. Sambil berjalan santai kembali ke arah perahu, mereka asik mengobrolkan kecantikan perempuan-perempuan kampung itu. Perbedaan yang sangat jauh. Sepanjang jalan kampung tak satupun mereka melihat orang, dan tak ada satupun rumah yang menggunakan lampu. Semua penerangan menggunakan obor atau lampu senter. Berbeda dengan suasana siang yang begitu ramai. Mereka mulai bergegas dan baru mengingat bahwa agendanya telah terlupakan. Sambil menelepon supplier beralasan kalau perahu mereka sedang rusak. Angin pun tiba-tiba berhembus kencang membuat berisiknya suara pepohonan. Mereka pun mulai mempercepat langkah dan akhirnya sampai di perahu. Disinilah kejadian menegangkan terjadi. Dari situ mereka melihat cahaya merah berterbangan ke arah mereka. Mereka penasaran dan perlahan-lahan mereka menyorotkan sebuah lampu tembak ke arah cahaya merah itu. Begitu mencengangkan. Mereka dikagetkan bahwa cahaya merah itu berasal dari mata dari perempuan-perempuan yang mereka lihat ketika voli tadi. Dan mereka pun sudah berubah menjadi kuyang. Akhirnya dengan penuh kepanikan, mereka segera menghidupkan perahu dan tancap gas meninggalkan wilayah tersebut. Sobat-sobat semuanya, dari kejadian tersebut, Arman dan karyawannya tidak berani lagi melewati jalur pintasan itu. Dan ketika mereka bertanya kepada beberapa orang di pasar bahwa di jalur pintasan itu tidak ada sebuah perkampungan, murni semuanya adalah hutan di sepanjang jalur. Demikian sepenggal kisah keberadaan kampung Kuyang sobat-sobatku di pedalaman Pulau Kalimantan. Dalam kisah ini lokasi dan nama kami samarkan karena mereka menyarankan saya untuk tidak menyebarkan keaslian tempat tersebut demi kebaikan. Sampai bertemu kembali di cerita horor berikutnya. Sehat dan sukses selalu wahai sobat-sobatku. Amin ya robbal alamin.